Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Selamat mendengarkan. Bagian akhir. Dulu orang-orang saling membicarakan cerita pendakian ini. Berawal dari satu mulut sampai ke mulut yang lain. Mereka bilang, yang naik ada 6 orang, tapi yang turun hanya dia saja. Prio tahu yang ada di dekatnya adalah Rizky, meskipun pemuda itu belum mengatakan apapun. Prio dengan tanpa bola mata benar-benar terlihat mengerikan. Maksudnya, orang macam apa yang bisa melihat hal itu di depan matanya? Pantaslah kalau waktu itu Rizky sempat ragu dan takut. Tapi Prio awe-awe memanggil Rizky dengan melambai-lambaikan tangannya, meski arah yang dia tuju berbeda dengan tempat Rizky berdiri. Melihat hal itu, Rizky merasa kasihan, pun dia juga penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Prio? Seberapa buruk cewek itu? Ketika wajah Rizky sudah berhadapan-hadapan dengan Prio, saat itulah pemuda itu meraba-raba wajah Rizky, seperti memastikan sesuatu. Dengan nafas tersengal-sengal, Prio mengatakan, Melayu mas, kowe gak eruh dosa iki kaya opo? Aku salah wis nuruti Lika. Rizky tentu saja bingung dengan maksud ucapan Prio. Kenapa anak ini tiba-tiba berubah sikap? Kenapa dia menyuruhnya lari? Kalaupun lari, harus kemana dia? Banyak sekali pertanyaan yang sekarang berkumpul di kepala Rizky sebelum dia mengatakan sesuatu yang membuatnya terkejut. Ket awal, Lika iku wis gur pengin mati. Kon, aku mbek liyane sakjane wis diapusi karo cahiku. Gak ono keinginan arek iku nulung dulure. Murni kepengin mati, tapi arek iku sik dijerat karo omongan bapake. Dari awal, Lika itu sudah ingin mati. Kamu, aku, dan yang lain itu sudah dibohongi anak itu. Gak ada keinginan anak itu pengen nolong saudarinya. Murni hanya ingin mati. Tapi bapaknya masih memasrahi sesuatu kepadanya. Rizky semakin bingung. Kemana arah pembicaraan Prio sebenarnya? Kenapa sekarang orang yang paling pendiam sekarang jadi lebih banyak bicara? Tapi Rizky tidak bisa membuang perasaan simpati melihat kondisi Prio yang benar-benar berantakan. Wes, saikin di tanganmu. Ayo nek kudu muleh. Ayo muleh. Aku pisah karo liyane. Sudah. Sekarang kesinikan tanganmu. Ayo kalau memang harus pulang, mari kita pulang. Aku terpisah sama yang lain. Ujar Rizky, mencoba membopong tubuh yang lebih besar dari dirinya. Tapi Prio benar-benar seperti orang yang sudah sinting. Meskipun dia mengulurkan tangannya dan membuat Rizky harus menahan bobot tubuhnya, mulutnya tidak bisa berhenti meracau. Ia terus berbicara hal-hal yang buruk tentang Lika, tentang kenapa dia mau dibodohi anak yang lebih muda. Dari sekian banyak kicauan dan omong kosong yang keluar dari mulut Prio, Rizky kemudian tertegun saat Prio menyebut kalau sejak kecil, Lika diperlakukan buruk oleh bapaknya. Sejak kecil, saudarinya yang selalu disayang dan dianggap anak. Bahkan Prio tahu sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Satu rahasia kecil yang paling gelap dari latar belakang keluarga Lika. Tapi Rizky benar-benar tidak peduli. Maksudnya, dengan kondisi yang sudah terjadi, mendengar atau mengatakan hal-hal seperti itu, apakah masih penting? Yang harus mereka berdua pikirkan hanya satu, cara untuk pulang. Hanya itu saja. Rizky tidak pernah tahu kemana dia harus pergi. Jadi dia hanya membopong tubuh Prio di atas jalan setapak. Menahan bobot tubuh orang ini benar-benar menguras tenaga. Ketika sejengkal demi sejengkal tanah sudah mereka telusuri, saat itu juga, entah kenapa Rizky terbersit pikiran tentang wajah Mbah Kung yang kali terakhir Rizky melihatnya. Orang tua itu tampak kecewa kepadanya. Pikiran Rizky tentang orang tua itu terus-menerus muncul sepanjang perjalanan. Sementara Prio, di balik keburukan nasib yang sudah menimpanya, ia masih saja meracau tentang hal-hal buruk. Hingga pada satu titik, saat Rizky masih berusaha sekuat tenaga membopong Prio dengan susah payah, ia teringat dengan perkataan Mbah Kung kepadanya.
Ojo gampang percaya karo konco-koncomu. Jangan mudah percaya dengan teman-temanmu. Rizky seketika berhenti. Ya, dia mendadak berhenti dan merasakan jika prio yang ada di sampingnya tampak berbeda. Entah ini firasat atau apa, Rizky merasakan sesuatu yang tidak beres. Rizky melirik satu tangan prio yang tersampir di bahunya. Melihat ruas jari-jarinya, lalu menghitungnya satu persatu. Cirolupatmo. Rizky tercekat. Dia pasti salah hitung. Maka Rizky kembali menghitung ruas pada jarinya sekali lagi. Cirolupatmo. Cirolupatmo. Rizky menelan ludah, lalu mendengar suara prio tertawa tepat di sampingnya. Rizky tahu, dia tidak boleh melihatnya. Maka, meskipun suara yang ganjil itu terdengar di telinganya, Rizky membuang muka, dan tangan yang ada di bahu Rizky lalu merengkuhnya, erat sekali, sampai Rizky menahan sesak yang cukup sakit di bagian lehernya. Dia tidak boleh melihatnya. Di lain pihak, Rizky juga tidak tahu cara lepas dari sosok ini yang sekarang hanya bisa Rizky gumamkan namanya. Jaweh. Belum pernah Rizky merasakan keringat yang keluar dari keningnya terasa sedingin ini. Sekujur badan Rizky juga lemas. Di sudut matanya, sebenarnya Rizky sudah sangat ingin melihat wujud sosok ini. Tapi bagian lain yang ada pada dirinya menolak. Dia takut akan terjadi sesuatu yang mengerikan jika Rizky melakukannya. Hingga jaweh atau apapun itu mengendus tubuhnya untuk kedua kali. Sinting, bukan hanya diam. Sebenarnya Rizky sudah mencoba untuk melepas rengkuhan dari sosok yang kini membuat kepalanya menempel pada sesuatu yang terasa lembab. Mungkin badannya atau hidungnya. Rizky tidak tahu. Tapi yang jelas, aromanya wangi, namun lembab. Hanya itu yang Rizky rasakan. Sosok itu tak berbicara. Layaknya Nyai yang pernah Rizky temui, tapi kehadirannya benar-benar mengintimidasi. Berbeda, jauh berbeda. Apa memang benar? Semakin jauh dan tinggi gunung itu, penghuninya semakin ganas sampai seperti ini. Bahkan Rizky sampai terbesit untuk putus asa saja. Sampai Rizky mendengar sebuah kerikil jatuh atau dilemparkan ke arahnya. Awalnya, Rizky tidak menyadarinya. Tapi semakin lama, semakin sering bebatuan kecil itu. Rizky masih direngkuh dia. Sosok ini begitu suka mengendus tubuh Rizky, seperti ada yang dia cari pada dirinya. Di situ Rizky melihat kaki. Ya, kaki orang telanjang dengan celana yang pernah Rizky lihat. Rizky tidak bisa memastikan, karena keterbatasan. Lehernya tidak bisa memutar, karena jika dia melakukannya, pandangannya pasti menangkap bentuk jaweh ini. Tapi Rizky tahu siapa yang berdiri. Entah apa yang sedang dia lakukan. Tapi perlahan-lahan jaweh melepaskan Rizky. Jadi Rizky hanya bisa meringkuk. Sesak yang dia rasakan kini perlahan hilang. Tapi Rizky tidak bisa menoleh. Dia juga tidak bisa berbicara dengan orang itu. Orang yang pernah membisik di telinga Rizky. Orang itu, orang yang meminta Rizky kalau berhasil turun agar mengatakan kepada Mbah Kung di mana jasadnya berada. Dia cuma minta agar jasadnya bisa pulang. Rizky yang sejak pertama tahu kalau orang ini bukan manusia, bahkan sejak di bangunan itu, wanginya berbeda, dan sekarang dia sudah menolongnya. Rizky pun bergegas pergi, meninggalkan tempat itu, di mana jaweh pasti saat ini sedang melumat orang itu. Awalnya Rizky bisa lari, tapi lambat laun dia putus asa lagi. Toh dia juga tak kunjung melihat matahari. Di sini rasanya akan terus-menerus gelap. Bahkan saat Rizky kemudian duduk di bawah salah satu pohon terbesi, Rizky mendengar suara itu lagi, yang sepertinya lewat tak jauh dari tempatnya. Ya, para penduso itu yang sedang mengangkat keranda. Benar, di sini pemandangan seperti itu sudah menjadi hal biasa. Rizky pun rasa-rasanya tidak lagi peduli kalau harus mati di sini. Dia tahu, sejak awal sudah banyak yang memperingatkan, dasar manusianya yang bodoh. Dan itulah saat dimana Rizky akhirnya melihatnya. Benar, rasa susah, sedih, putus asa, semua campur aduk. Rizky sudah menyiapkan dirinya untuk mati. Tapi sekarang, berdiri seseorang yang wanginya dia cari. Wangi dari bebauan paling wangi.
Rizky melihat saudari Lika. Si kembang laruk, dia yang sama seperti dirinya, sedang tersenyum, sedang mengeluarkan tangan. Dia sepertinya meminta Rizky agar mengikutinya. Putus asa, tidak bisa pulang, tidak bisa kembali. Rizky kemudian berjalan setapak demi setapak di bawah tinggi dan besarnya pohon trambesi, akasia, dan jenis pohon apapun di atas ketinggian yang tidak Rizky ketahui. Cara gadis itu berjalan anggun, namun cepat. Rizky mencoba mengimbangi bagaimana gadis itu berjalan. Tapi tampaknya si gadis tidak peduli. Sesekali dia menoleh, lalu tersenyum. Manis, manis sekali. Benar-benar seperti pinang dibelah dua. Bahkan kalau ada orang mengatakan dia adalah Lika yang Rizky kenal, tampaknya dia percaya. Suara angin malam berhembus. Jeritan, tangisan, suara-suara sumbang dari segala penjuru hutan mulai terdengar. Sosok yang menyerupai Lika itu lalu berhenti. Berhenti di satu pohon dengan sulur merambat. Dia duduk pada akarnya, menunggu Rizky mendekatinya, sejengkal demi sejengkal. Rizky masih tidak tahu alasan kenapa dia membawanya ke tempat ini. Dengan sabar Rizky berusaha berkomunikasi, mengajaknya berbicara. Tapi si gadis hanya tersenyum sembari menggelengkan kepala. Dia tak bisa bicara. Atau dia memang tidak mau bicara. Tak menunggu lama, dia menunjuk sisi bagian lain pohon yang besar itu. Rizky yang tahu perihal tanda itu melakukannya. Dia berjalan perlahan-lahan, satu langkah demi langkah. Melihat si gadis itu yang masih duduk menatapnya, sementara Rizky memutari akar-akar menjulang pohon ini. Di sana, Rizky melihat seseorang yang Rizky kenal. Sosok yang tidak seharusnya dia lihat lagi, tapi sorot matanya tampak menahan sakit yang luar biasa. Putri. Rizky melihat Putri, meringkuk dengan tulang menyembul keluar. Gadis itu sekujur badannya seperti badan boneka. Tapi saat Rizky berniat mendekat, gadis itu menjerit, berteriak agar Rizky terus berjalan. Rizky hanya bergidik ngeri, melihat kedua lutut gadis itu menonjol dengan darah segar yang menetes di atas tanah. Dia seperti orang yang jatuh dari jurang dan menahan sakit itu untuk hidup. Rizky kembali berjalan. Sekali lagi, pohon ini cukup besar untuk menutupi bagian-bagian akarnya yang menyembul keluar, menciptakan rongga-rongga di setiap sisinya. Tak terhitung Rizky mendengar suara menjerit, suara tertawa, suara menangis, semua campur aduk menjadi satu. Di sisi yang lain, setelah Putri, Rizky melihat seorang laki-laki. Tubuhnya gempal dengan kulit sawo matang, rambutnya panjang keriting. Dia meringkuk membelakangi Rizky. Tak perlu menunggu waktu lama bagi Rizky untuk mengenali sosok yang sempat diserupai oleh Jaweh, Prio. Berbeda dengan kondisi Putri yang tak seperti rupa manusia lagi, akibat sekujur tulang di badannya yang semuanya menyembul keluar, Prio tampak baik-baik saja, kecuali dia hanya meringkuk tanpa baju, tanpa sepatu, dan masih membelakangi Rizky. Prio yang sekarang tak bersuara. Tempat Prio meringkuk duduk tenang sekali. Tidak ada jeritan, tak ada tangisan, bahkan tak ada suara. Hening, hening sekali, sampai membuat Rizky merasa tidak nyaman. Tapi Rizky ingin melihat kondisi anak itu. Maka dia mendekat ke tempat Prio sedang meringkuk sendirian. Nafas Rizky tersengal. Sejujurnya, melihat kondisi Putri sudah cukup membuat kepalanya penuh. Sesekali Rizky memukul kepalanya. Dia seperti orang yang dibikin gila dengan segala kekacauan ini. Kini Rizky sudah berada tepat di belakang Prio. Dengan keberanian yang tersisa, Rizky menyentuh bahunya. Saat itulah, Prio menoleh, melihat ke tempat Rizky sedang berdiri dan betapa tersentaknya Rizky saat melihat dari bagian pusar sampai ke ujung kening di bawah rambut. Semua yang ada di sekujur badan Prio rata dengan darah yang menggenang. Layaknya bayi yang baru bisa merangkak dan meraba, Prio menggerakkan tangannya, berusaha menjangkau Rizky yang kelabakan mundur. Sinting, sebenarnya tempat apa ini? Rizky memukul kepalanya lagi. Dia tidak mau terlarut, sementara Prio masih meraba-raba udara. Dia seperti sedang mencari di mana keberadaan orang yang baru saja menyentuh bahunya. Rizky pun mundur. Dia berusaha untuk tak mengeluarkan suara, lalu lanjut berjalan memutari pohon ini.
di mana dia bisa melihat rongga lain di samping akar yang menyembul keluar. Dan di sanalah Rizky kemudian melihat orang yang paling ingin dia lihat. Celana hitam, jaket coklat lusuh yang melekat, dan rambutnya yang hanya tinggal sebahu. Meskipun di dalam posisi meringkuk, Rizky bisa langsung tahu jika yang ada di hadapannya adalah Lika. Gadis itu meringkuk, menutupi wajahnya dengan lututnya. Awalnya Rizky hanya berdiri memandanginya. Ia melihat apakah sosok yang ada di hadapannya benar-benar Lika. Lika yang dia kenal, Lika yang dia pukul wajahnya. Tapi dilihat dari manapun, Lika yang ini adalah Lika yang dia kenal. Rizky pun mendekatinya, pelan. Dan tampaknya dia menyadari kehadiran Rizky. Terlihat dia semakin bergerak, meskipun hanya barang sedetik saja. Rizky yang benar-benar lelah setelah melalui semua ini, kini berlutut menyentuh bahu Lika, dan gadis itu mengangkat wajahnya. Tapi sebelum Rizky melihat rupa Lika, sosok saudari Lika menahan kepalanya. Dia membuat Lika kembali tertunduk dan menggandeng Rizky untuk kembali berjalan. Sementara sosok Lika seperti menjerit dalam posisi masih meringkuk. Hanya saja suaranya tampak sumbang, tak begitu jelas. Ya, Rizky dituntun terus berjalan memutari pohon ini. Di sana, dia melihat sosok yang lebih terlihat seperti seonggok daging. Tak bersisa, Rizky terus berjalan-jalan dan terus berjalan. Hingga pada akhirnya, dia sudah memutari pohon ini. Dan disitulah sosok itu baru berbicara. Sing iso mulih mung siji, sing papat liyane tetep nang kene yo. Yang boleh pulang cuma satu, yang 4 lainnya tetap di sini ya. Ujar sosok yang menyerupai saudara Lika, namun suaranya seperti suara seorang wanita. Dia kemudian menyentuh wajah Rizky, mempersilahkan duduk. Sosok saudari Lika lalu mundur, sembari melihat Rizky yang sedang duduk tepat di bawah pohon itu. Wajahnya benar-benar tampak seperti sesuatu yang sangat gelap. Dia bersujud, seperti gerakan orang yang menyembah. Sambil berujar lirih, dia berkata, "Dosoh sampun teko. Dosoh sudah tiba." Rizky duduk seperti seorang raja, tapi ini bukan kemauan Rizky. Dia seperti melakukan ini di bawah kendali sesuatu yang saat ini berada tepat di belakangnya. Rizky tak bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia sangat besar, tinggi, hitam, dan aromanya semilir lembut wangi. Di sana juga, untuk pertama kali Rizky melihat sesuatu. Sosok Nyai mengamatinya, bersembunyi dari balik riuk jelantir semak belukar. Tak hanya Nyai, tapi sosok-sosok lain seperti wanita yang sangat cantik juga mengawasinya. Meskipun Rizky tak pernah melihatnya, tapi Rizky tahu dia makhluk yang menyambut samban Andris kepada putri. Dan yang paling mengejutkan, Rizky melihat sosok yang sejak tadi tidak dia lihat. Jaweh menyerupai Barong, namun memiliki kepala yang panjang, lonjong, buruk sekali. Hingga Rizky tak sudi melihat wajahnya. Semakin lama semakin banyak yang berkerumun. Seperti tempat ini adalah pusat dari segalanya. Berbagai bentuk, berbagai rupa, berbagai wujud. Tak ada yang bisa Rizky jelaskan. Semuanya di luar batas. Seperti makhluk yang membisik di dalam tubuh putri. Pengetahuan Rizky tentang gunung ini bagaikan setitik ujung kuku jari. Karena setelahnya, Rizky terus dan terus mendekam di dalam sana. Tidak pernah bisa pulang, kecuali kembang laruk yang lainnya menggantikannya. Mbah Kung datang. Dia duduk setelah meletakkan tampah berisikan kembang dan potongan daging ayam cemani dengan 3 butir telur. Setelahnya, Mbah Kung cerita, butuh waktu 9 hari buat nemuin jasad Rizky. Sekarang Mbah Kung yang menjaganya, menguburkannya di belakang rumah. Kalau dibilang menguburkan mungkin kurang tepat, yang benar menjaganya. Mbah Kung cuma minta waktu sebentar. Walaupun perbedaan sebentar itu mungkin berbeda dengan dimensi tempat Rizky berada. Dia bilang, kembang laruk itu bukan tentang orang yang mati bisa hidup lagi. Bukan. Tapi orang yang karena kematiannya, sukmanya jadi lebih pekat. Dibilang mati, dia hidup. Dibilang hidup, setengahnya mati. Di samping sesajen itu, Mbah Kung juga memberitahu, saudari Lika sudah pulang. Sudah kembali, sudah bisa bertemu bapaknya lagi.
Tapi Likanya, dia masih di sini. Selain Lika, 2 yang lain juga masih di sini. Bahkan tidak ada yang seberuntung Rizky, karena jasad mereka tidak ditemukan. Malah Mbah Kung menemukan jasad orang yang lain lagi. Jadi setiap malam, setiap hari khusus, hari buminya orang sini, mereka masih akan menyalakan pendar. Mereka masih akan menyalakan pendar, berharap tanpa kembang laruk yang lain, Rizky bisa kembali. Tapi alam memiliki rahasianya sendiri. Alam bergerak karena kerja ilahi. Jadi Mbah Kung hanya bisa berjanji jika memang sudah waktunya. Rizky seharusnya bisa pulang. Tapi sampai tahun yang terus berganti, Rizky tak pernah kunjung kembali. Mbah Kung memeluk Koco, orang yang paling sering menangis di luar rumahnya setiap kali datang dan melayat ke kediaman ini. Mbah Kung hanya bisa berpesan, kalau jadi manusia, jangan nambeng, jangan memaksakan diri. Karena sejatinya, yang lebih tahu seharusnya lebih didengar. Sejak saat itu, Koco hidup selayaknya orang yang benar dan tahu kalau memang di atas tanah gunung, hal di luar nalar itu memang ada. Mbah Kung juga sudah mengatakan bagian yang tak diketahui Koco, sesuatu yang tak dia ceritakan, dan biarlah menjadi rahasianya sendiri yang dibawa mati. Yang bisa dia bagikan hanya di mana Rizky dan ketiga kenalannya berada, Lika, Putri, dan Prio, dan bagaimana mereka tidak akan pernah bisa pulang terkecuali si kembang laruk itu sendiri.